Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara merekam video. Nah, bagaimana sih Kak cara merekam video itu agar menjadi lebih baik? Nah, cara merekam video supaya lebih baik itu diperlukan tipe shot. Tipe-tipe shot itu ada beberapa macam, yaitu extreme long shot. Extreme long shot itu jarak antara pengambilan gambar dengan objek itu sangat jauh. Jadi, objek itu terlihat lebih kecil dan background itu menjadi mendominasi. Nah, ada yang lebih dekat nih daripada extreme long shot. Nah, yang lebih dekat daripada extreme long shot yaitu long shot. Long shot itu bedanya sama extreme long shot, cuma jaraknya itu lebih dekat. Jadi nggak ada beda yang jauh. Tujuannya agar lebih dekat itu apa sih Kak? Nah, tujuan long shot ini supaya objek yang ditangkap itu lebih jelas. Jadi kan tadi extreme long shot itu kecil banget karena jaraknya jauh. Nah, kalau long shot ini lebih dekat, jadi objeknya lebih jelas. Oh gitu. Kalau yang kayak full body itu apa sih Kak? Namanya? Nah, kalau yang full body antara kaki sampai atas kepala itu namanya full shot. Itu cara pengambilan gambar dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya in frame. Nah, di atas kepala itu biasanya masih ada space yang dinamakan headroom. Oh gitu. Terus yang kan biasanya tuh apa ya? Namanya tipe shot itu ada banyak banget ya Kak. Yang ambilnya dari lutut sampai atas apa tuh namanya atas kepala itu apa sih Kak namanya? Nah, kalau itu beda lagi. Kalau itu namanya knee shot. Knee shot itu pengambilan gambar dari bawah lutut sampai atas kepala. Ini juga hampir sama, tapi bedanya objek lebih dekat dan pengambilan gambar dari bawah lutut. Biasanya di atas kepala juga terdapat space yang disebut headroom, seperti tadi. Tadi itu dari lutut ya Kak. Nah, kalau di atasnya lagi itu apa sih Kak namanya? Dari perut. Kalau yang lebih dekat lagi namanya medium shot. Medium shot itu biasanya pengambilan gambar dari pinggang atau ikat pinggang sampai atas kepala. Itu bertujuan agar objek juga lebih jelas. Dan di atas kepala itu masih tetap ada space nggak sih Kak? Ya masih tetap ada. Itu seperti tadi namanya headroom. Oh gitu. Nah, kan itu tadi apa namanya dari ikat pinggang ya Kak? Nah, kalau yang medium close up itu kayak apa sih Kak? Nah, kalau medium close up itu juga lebih dekat lagi. Kalau medium close up itu dari siku sampai atas kepala. Di atas kepala juga sama, tetap ada headroom. Tujuan dari medium close up tuh apa sih Kak? Tujuan medium close up itu biasanya untuk menekankan ekspresi dari objek. Nah, kan jaraknya lebih dekat. Jaraknya itu dari siku ke atas. Jadi, ekspresi objek itu jadi lebih kelihatan gitu loh. Oh gitu, jadi kayak emosi si objeknya itu lebih nonjol Iya, gitu lebih kan? nonjol. Nah, yang kan tadi medium close up. Nah, yang close up nih Kak apa? Nah, kalau close up itu juga lebih dekat lagi. Close up itu dari lengan sampai atas kepala. Untuk pengambilan gambar yang lebih dekat seperti kayak foto ijazah, foto KTP, foto 3x4 itu seperti apa sih Kak? Nah, untuk foto-foto seperti itu, seperti foto ijazah, foto KTP, atau foto 3x4, biasanya menggunakan shot types close up. Jadi, dari lengan sampai atas kepala. Sebenarnya pengambilan gambar sama pengambilan video itu sama aja kok, tapi bedanya video itu cuma gambar yang bergerak, gitu aja bedanya. Oh gitu. Kan biasanya kalau di film-film gitu Kak, kayak ada apa namanya diambil kayak matanya aja gitu, kayak mukanya aja gitu. Nah itu termasuk shot type apa sih Kak? Nah, kalau itu beda lagi. Kalau pengambilan gambar dari bawah dagu atau sampai kepala sini itu namanya big close up. Big close up itu biasanya lebih juga menonjolkan ekspresi dari objek. Contohnya di film-film itu kan ada adegan nangis-nangis itu. Biasanya di close up dari bawah dagu sampai atas kepala. Nah, itu kan ekspresinya lebih nonjol, jadinya lebih mantap. Berarti kayak di shootnya itu lebih ke muka. Iya, belek muka. Oke, belek muka. Mantap. Nah, itu masih ada kayak headroomnya apa enggak sih Kak? Kayak space di atas kepalanya itu? Kalau yang ini boleh motong sampai dahi itu boleh.
karena itu kan tujuannya biasanya dari bawah dagu sampai atas kepala, tapi juga bisa motong dahi gitu. Itu kan untuk memfokuskan ekspresi, contohnya waktu nangis, waktu bahagia atau dan lain sebagainya. Oh gitu. Nah, terus apa namanya, biasanya kalau di film-film lagi nih Kak, itu kayak ada sesuatu apa ya namanya, kayak pengambilan gambar atau video yang cara pengambilannya itu hanya tertentu gitu, kayak mulut atau pipi atau muka. Nah itu juga beda lagi. Kalau semisal di pengambilan video itu nge-shootnya di bagian mulut aja, di bagian mata aja, atau di bagian hidung, di bagian tangan yang melakukan kegiatan apapun, itu biasa disebut sebagai extreme close up. Nah itu lebih spesifik pengambilan gambarnya. Jadi kalau ada yang objek, ada yang makan, terus di shoot di bagian mulut, itu kan lebih spesifik. Nah kayak gitu. Oh. Nah sebenarnya tujuan extreme close up itu nggak cuma itu loh. Extreme close up itu nggak cuma diambil dari wajah aja, tapi bisa dari tangan. Kalau misalnya kamu lagi nelpon atau lagi ngapain, lagi main HP, itu bisa disebut sebagai extreme close up. Tujuannya bisa untuk memperkuat karakter. Kayak orang-orang yang lagi lihat jam waktu waktu mau berangkat kerja kan biasanya kayak lihat jam, itu juga termasuk cutting gitu. Bisa, biasanya kan nge-shootnya gini gitu. Yang di-shoot itu jamnya, biasanya kayak gitu. Atau kamu lagi nelpon, lagi main HP, biasanya di-shootnya itu pas waktu main HP, di HP-nya gitu. Itu namanya extreme close up. Atau biasa disebut dengan cutting ya Kak? Iya, bisa. Enaknya mau bahas apa lagi nih Kak? Kok perbincangan kita semakin asik? Nah, sekarang kita akan berpindah ke kamera angel. Nah, BTW kamera angel itu ada 3, yaitu high angle, low angle, dan A level. Apa sih Kak yang dimaksud dengan kamera angel itu? Nah, kamera angel itu adalah sebuah teknik pengambilan gambar. Bisa dari atas yang namanya high angle, dari bawah namanya low angle, atau kamera sejajar dengan mata namanya A level. Nah, untuk penjelasan high angle sendiri itu apa sih Kak? Nah, seperti tadi, high angle merupakan sudut pengambilan dari atas objek. Jadi, objek yang direkam itu seakan-akan terintimidasi. Jadi, kamera itu di atas, objek di bawah. Jadi, saya objeknya lihat ke atas, seperti terintimidasi kayak gitu. Jadi kayak seperti tertekan gitu ya Kak. Untuk low angle sendiri itu kayak apa sih Kak gitu? Kalau low angle itu pengambilan gambar dari bawah. Misalnya, gimana ya Kak? Aduh, lupa. Nah, jadi low angle itu sudut pengambilan gambar dari bawah. Jadi seakan kayak objeknya itu mempunyai wewenang gitu ya Kak? Mempunyai wewenang, kayak kekuasaannya tinggi. Jadi kamera itu dari bawah, kan kita jadi besar gitu kan. Nanti seakan-akan kita itu jadi mempunyai wewenang yang lebih, mempunyai kekuatan yang besar gitu loh. Jadi kayak yang mengintimidasi gitu. Iya, itu point of view dari objek yang diintimidasi gitu. Oh gitu. Nah, biasanya kan kalau reporter di TV gitu loh Kak, itu kan biasanya apa namanya, kayak sejajar gitu ya kameranya. Nah, itu tuh apa sih Kak namanya? Nah, itu namanya eye level. Biasanya reporter pembaca berita, terus kayak interview, itu wawancara gitu. ya wawancara kayak gitu biasanya pakai angle A level. Jadi kamera itu sejajar sama mata objeknya. Jadi kayak di tengah-tengah, kameranya itu sejajar sama mata kita. Jadi tetap di tengah-tengah gitu loh. Oh, mantap. Apa sih Kak yang bisa kita pelajari pada hari ini gitu? Kok semakin asik. Jadi malam ini tuh intinya ya biar kalau video nggak gerak-gerak. Jadi ya, bagus gitu. Nah Kak, barusan aku juga baru inget nih, kan ada kayak tambahan lagi di kamera angels. Nah, itu namanya over shoulder. Nah, itu kayak apa sih Kak? Nah, over shoulder itu misalnya ada 2 orang bercakap-cakap. Nah, shotnya kita nih ya, kayak gitu. Shotnya itu dari belakang bahu, kan namanya apa tadi? Over shoulder. Nah, itu pengambilan gambar dari bawah bahu aku. Jadi yang kelihatan itu wajah dia, tapi bahu aku juga kelihatan kayak gitu.
Jadi kayak belakang ini dari Iya. ambilnya itu dari belakang sini. bahu aku, jadi bajunya tetap kelihatan. Terus yang terakhir nih Kak, ada twins. Itu kayak apa sih Kak? Twins itu kayak dua orang bercakap-cakap. Jadi kayak dua orang berdialog itu di video gitu. Oke guys, sekian. Cara belajar kita hari ini supaya kalian tuh apa namanya bisa lebih baik lagi cara merekam videonya. Kita sama-sama belajar guys untuk merekam video. Nah, kalau ada salah kata atau apa, kita mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya, Firda, dan kalian semua. Terus apa namanya? Udah, ya sampai guys, gitu gini aja ya